Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia semua. Oke teman-teman, di pagi ini kita mau riding ini Mas ya? Ya, tujuannya mau ke daerah Wonosari, di pantai paling timur Wonosari, yaitu Pantai Wedi Ombo. Wedi Ombo. Ini Mas, sebelum kita touring ini, kita di sini kita mau sharing sama teman-teman nih, ya kan? Ya. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan kalau kita mau riding atau touring ya? Yang pasti punya Vespa Mas. Vespa. Ya, ini yang pribadi dulu, yang personal ya? Saya punya Vespa, oke. Punya Vespa, terus beberapa hari sebelum keberangkatan wajib check up Vespanya ke bengkel atau dandan sendiri. Wajibnya ke bengkel lah pokoknya. Sehat ya, Vespa harus sehat. Vespa harus sehat. Soalnya kita selama ini touringnya touring sehat Mas. Touring sehat. Biar di jalan tuh nggak terlalu repot sana sini. Maksudnya trouble ini tuh menghindari itu sih sebenarnya. Oke. Yang ketiga apa? Yang ketiga bawa keperluan pribadi Mas. Keperluan pribadi, oke. Ya selain kunci-kunci ya Mas. Ya. Di luar teknis permesinan ya bawa keperluan pribadi kayak kebutuhan mandi sama sama apa lagi ya? Nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut aja. Ya, terus apalagi Mas? Apa sih? Yang keperluan pribadi dulu nih. Yang keperluan pribadi itu yang kayak ya baju lah ya. Baju ganti. Terus bawa sendal lah. Soalnya kan lagi musim penghujan ini toh. Mantel ini wajib ini. Wajib, kan? Terus bawa sendal jepit Mas. Ya berangkatnya pakai sepatu toh, safety riding ketemuannya. Jaketan Mas, ya toh enggak masuk angin. Obat-obatan. Nah, obat-obatan pribadi. Pribadi barangkali teman-teman yang biasa mengkonsumsi obat juga. Nah, obat-obatan. Kebetulan kan touringnya touring sehat Mas. Ya, jadi sehat. Dimanapun juga harus safety di jalan. Oke, juga nanti ini teman-teman menyesuaikan nanti tujuan kita kemana nih, ke gunung atau ke pantai kan menyesuaikannya beda-beda Mas ya. Ya kan, kalau ke pantai ya mungkin ya tadi kayak tadi mandi-mandi kan. Jadinya bawa salin, bawa peralatan mandi pakaian ganti. Oke, setelah itu ini Mas ya. Apalagi nih Mas? Kan pasti kan kita prepare perlengkapan nih. Kalau ada trouble di jalan, teman-teman apa. Nanti kita coba ngobrol sama Pak Anton ya. Siap, Oke teman-teman, sekarang saya sudah sama ini beliaunya Pak Anton. Wah, ini yang ownernya bengkel Vespa Klasik. Ya Pak ya. Ini Pak, mungkin bisa share ke teman-teman kan apa aja yang disiapin Pak kalau kita mau riding, mau touring, perlengkapan nih. Kalau misalnya ada trouble di jalan apa, kunci-kunci apa gitu. Ya secara teknis gini Mas, istilahnya kita mau bepergian jauh ya. Itu secara ini aja, armada ya yang saya tahu ya. Itu ya paling tidak minimal itu ada kaki-kaki yang harus dibenahi. Karet bodi. Untuk Vespa itu tidak boleh menceng ya, karena roda kecil kalau miring pada pas tikungan itu bahaya. Bahaya Pak ya. Itu. Kemudian terus semua kawat-kawat harus bagus. Kawat ya, dicek-cek semua. Gas, persneling gitu Pak ya. Iya. Rem. Supaya tidak ada kendala di jalan ya. Siap. Nah rem utama sekali rem. Rem itu kampas harus memadai ya. Ya. Apalagi yang namanya jauh gitu kan. Intinya nggak boleh lah. Terus udah hampir habis dipakai, dipaksakan nggak boleh. Itu. Terus kelengkapan lampu-lampu juga. Lampu itu penting, kalau malam itu harus jelas dilihat, itu mantap gitu ya. Itu. Kalau yang dibawa Pak? Dibawa mungkin kunci-kunci itu sedia ya, yang simpel-simpel saja. Pastikan di bengkel itu semua sudah oke. Dari kampas kopling, dalaman mesin lah udah oke. Terus syarat yang paling kunci roda, kunci busi. Ban serep Pak ya? Ban serep jelas. Wajib ban serep. Ban serep itu wajib. Karena kalau kita pas di jauh ya, di luar kota, di sedikit pedalaman gitu kan nggak ada tambal ban, nggak ada bengkel, kita harus bisa benahi. Dan itu harus kita sendiri juga harus bisa ganti ya. Harus bisa ganti, tidak boleh terus siapa nanti yang ganti ya. Siapa tahu sendirian ketinggal, nah itu harus ganti sendiri. Selain itu yang jelas bensin sama oli samping ya Pak ya. Oli samping, duit jangan lupa. Oke, itu ya Pak ya. Oke teman-teman, sementara itu coba abis ini kita ngobrol sama salah satu teman-teman dari kelompok bermain skuter. Gimana sih teknis nanti selama di jalan? Oke, ikuti terus, gas.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah sama Mas Black ini, salah satu teman-teman juga dari kelompok bermain skuter. Kita mau sharing nih, apa aja nih yang diperlukan Mas? Mungkin teknis pada saat riding ya, pas bareng-bareng itu apa sih yang perlu diperhatiin Mas? Yang pertama yang jelas harus terorganisasi ya, jadi nanti ada leader depan, mungkin tengah, terus kemudian yang belakang sweeper ya, dan pasti kalau touring itu harus ada mekanik. Nanti ada 2 mekanik tadi, Mas Radik sama Pak Anton. Yeah. Siapa lagi Mas? Ini Mas. Terus kemudian yang leader harus bisa mengatur kecepatan. Jangan sampai ninggal ya Mas. Jangan sampai ninggal. Ada beberapa ruas jalan yang mungkin tanjakan macet atau harus melewati truk yang lambat. Boleh agak cepat, tapi nanti harus jaga jarak di titik tertentu, harus mulai menunggu teman-teman yang di belakang juga. Kalau nggak memungkinkan ini harus berhenti dulu ya Mas ya? Ya. Nanti kita harus menentukan di jalan ada titik tertentu, kita harus berkumpul di tempat itu. Jadi teman-teman yang kelewatan bisa berhenti di situ, kumpul di situ lagi. Jadi satu lagi. Oke, siap. Apalagi Mas? Itu aja, karena kondisi kita kan di atas 8 Vespa ya. Jadi memang harus pengaturannya harus disiplin. Jadi nanti tidak boleh ada teman yang tertinggal juga. Jadi nanti ada yang trouble juga harus kita tungguin. Terus yang penting setiap mau berangkat kita harus briefing dulu. Briefing sama berdoa bersama ya. Berdoa. Ya, selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, sementara itu sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas!